Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zati Ainun Nadifa, mahasiswa kelas 1A, program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan resensi buku yang berjudul Filsafat Ilmu Klasik hingga Kontemporer, karya Dr. Ahyar Yusuf Lubis. Buku ini diterbitkan oleh Raja Wali Pers pada tahun 2020, cetakan ke-7 edisi pertama. Dimensi buku ini yaitu terdiri dari 266 halaman dan memiliki panjang 14 cm dan lebar 24 cm. Harga buku ini berkisar Rp88.000. Ada poin penting yang saya sampaikan pada resensi buku ini. Yang pertama adalah biografi penulis, yang kedua adalah isi buku, yang ketiga adalah bahasa di dalam buku, dan yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan buku. Poin pertama adalah biografi penulis. Dr. Ahyar Yusuf Lubis adalah seorang pengajar senior di Departemen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Indonesia. Hampir 10 tahun lebih beliau mengajar perkuliahan filsafat, ilmu, dan metodologi, baik di lingkungan kampus UI maupun kampus-kampus yang lain seperti Institut Pertanian Bogor atau IPB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Sumatera Utara atau USU, dan lain sebagainya. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pascasarjana Filsafat FIB UI. Selain mengajar, beliau juga aktif dalam dunia kepenulisan. Beberapa judul karya beliau adalah Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer, penerbit Raja Grafindo Persada, kemudian Postmodernisme Teori dan Metode, penerbit Raja Grafindo Persada, dan Pengantar Filsafat Ilmu Pengetahuan, penerbit Kukusan, dan lain sebagainya. Salah satu cabang utama filsafat adalah filsafat ilmu epistemologi. Pada cabang ini, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan dicoba dijawab oleh para filsuf adalah: apakah pengetahuan itu? Dari manakah sumber pengetahuan itu? Bagaimanakah manusia mengetahui? Apakah pengetahuan yang diperoleh manusia itu bersifat murni, netral, ataukah tidak terlepas dari asumsi-asumsi dan kepentingan? Inilah sederet pertanyaan dalam kajian filsafat ilmu epistemologi yang kerap kali melahirkan jawaban-jawaban yang berbeda dari para filsuf. Buku ini mencoba menghadirkan berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu, mulai yang bersumber dari pemikiran para filsuf di era Yunani klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, hingga era kontemporer seperti Kant, Feyerabend, Heidegger, dan Gadamer. Selain menyajikan jawaban di atas, buku ini juga menyuguhkan berbagai dasar-dasar, asumsi-asumsi, dan konsep-konsep penting yang patut diketahui terkait kajian filsafat ilmu dan metodologi. Lewat pengenalan dasar-dasar, asumsi-asumsi, dan konsep-konsep penting tersebut, setidaknya dapat memberikan pemahaman kepada pembaca tidak semata terhadap perkembangan dan dinamika filsafat ilmu dan metodologi, melainkan juga problem dan isu-isunya. Buku ini terdiri dari 9 bab. Adapun rinciannya adalah: bab pertama membahas tentang filsafat, sebuah perkenalan singkat. Bab kedua membahas tentang epistemologi. Bab ketiga membahas tentang filsafat ilmu pengetahuan. Bab keempat membahas tentang rasionalisme klasik dan modern. Bab kelima empirisme klasik dan modern. Bab keenam positivisme logis dan siklus empiris. Bab ketujuh membahas tentang pemikiran Kant dan pluralisme paradigma. Bab ke-8 membahas tentang hermeneutika. Bab ke-9 membahas tentang fenomenologi. Singkatnya, pada bab pertama hingga bab ke-6 membahas tentang pengertian dasar-dasar filsafat, epistemologi, logika, dan metodologi dari masa Yunani klasik hingga era modern, rasionalisme, empirisme, dan positivisme.
Pada pembahasan di beberapa bab ini sangat penting, apalagi dikaitkan dengan pemahaman terhadap teori dan kritikan postmodernisme atas asumsi epistemologis, aksiologis, atau ontologis modernisme. Pada bab ketujuh, para pembaca disuguhkan dengan paradigma. Pembahasan paradigma ini berasal dari pemikiran Thomas Samuel dan Kuhn, membawa kita kepada pemahaman perihal prinsip, tidak sepahaman, dan pluralitas. Ini semacam respon dari pembahasan paradigma positivisme pemikiran Auguste Comte. Berbeda dengan paradigma positivisme yang menekankan kesatuan dan keseragaman, melalui pembahasan tentang paradigma ini, pembaca akan menemukan sudut pandang yang lebih menitik beratkan kepada keberagaman dan pluralitas. Adapun pada bab yang ke-8 dan ke-9, buku ini membahas tentang hermeneutika dan fenomenologi. Hermeneutika dan fenomenologi memiliki asumsi dasar yang berbeda dengan paradigma positivisme. Oleh karena itu, metode dan konsep yang digunakan pun berbeda. Beberapa tahun terakhir, metode hermeneutika dan fenomenologi sudah mulai banyak digunakan dalam kajian sosial budaya kontemporer. Adapun poin ketiga adalah bahasa di dalam buku. Yang pertama, bahasa di dalam buku ini secara umum penyampaiannya bersifat ilmiah, lugas, dan mudah dimengerti. Yang kedua, susunan kata juga sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, dimulai dari penggunaan tanda baca, penulisan huruf kapital, sampai dengan penulisan miring pada kata dalam bahasa asing. Namun, di tengah membaca, saya menemukan kata kekeh di dalam kalimat. Kata ini bisa dilihat pada halaman 25. Kata ini tidak tercantum dalam KBBI, namun tentunya sudah tercetak miring. Penggunaan kata ini dimaksudkan agar pembaca lebih paham apa yang penulis ingin sampaikan di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya, pada poin keempat adalah kelebihan dan kekurangan buku. Adapun kelebihan buku, yang pertama adalah pokok pembahasan yang tersaji dalam buku ini tersusun secara sistematis. Dan yang kedua, buku ini memiliki referensi pustaka sebanyak 290 referensi. Hal ini tentu saja membuat nilai ilmiah dalam karya tulis ini semakin tinggi. Dan yang ketiga, dalam materi pemikiran tokoh-tokoh filsafat terdapat gambar tokoh-tokoh yang bersangkutan, sehingga pembaca tidak kesusahan dalam mengenali tokoh tersebut. Kemudian terdapat bagan dan gambar ilustrasi yang lengkap dan mudah dimengerti. Selanjutnya, kekurangan buku. Terdapat bahasa asing yang tidak disertakan terjemahannya, seperti pada halaman 81 pemikiran Goldman dan Lehler tahun 1991 yang berbahasa Inggris tentang pandangannya mengenai pengertian epistemologi. Terakhir, buku ini tidak sekedar dapat dibaca oleh mahasiswa filsafat atau yang berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, namun juga bagi mereka yang berminat dalam kajian filsafat, ilmu, dan metodologi. Sekian resensi buku yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.